Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Iman Fishing, channel olahraga hiburan di dunia perpancingan. Dan sekarang saya akan kasih contoh untuk pembuatan assist hook tanpa menggunakan ragum dan bobbin holder ya. Nah, di sini saya akan membuat assist hook untuk metal jig ini ukuran 20 gram. Nah, hook yang saya gunakan Daichi ukuran 14, dan untuk kebutuhan bahan-bahan lainnya ini ada flasher. Saya menggunakan yang flasher pipih ini warna hijau, dan flasher bintik-bintik ini warna purple atau ungu. Dan di sini ada benang assist yang hollow warna pink. Sini ada solid ring, dan ini ada PE bekas ya untuk pembuatan dasarnya nanti di assist hook. Dan benang lilitnya saya pakai yang warna pink, ini NCP. Oke, langsung aja pembuatannya. Oke, pertama kita ambil ini dulu, benang holonya disesuaikan dengan metal jignya, panjangnya kira-kira segini ya. Nah, panjang dari kepala sampai badan, agak ke bawah dikit. Ini dibagi dua, kemudian potong. Kemudian kita menggunakan jarum ini, jarum untuk penarikan holo. Nah, dimasukkan begini nyampe kira-kira setengahnya. Ini ditembuskan ke begini. Nah, ini agak direnggangkan teman-teman, agar yang ini nanti masuknya lebih mudah. Oke, masukkan untuk solid ringnya gini, kemudian ini dimasukkan. Nah, begini dikunci. Nah, untuk solid ringnya kita pindahkan. Oke, ini agak ribet. Langsung ditarik aja pelan-pelan. Ini agak digeser dengan lembut. Nah, gini nyampe keluar. Ini kan begini posisinya. Nah, ini dikencangkan, ditarik, kemudian nah gini teman-teman. Nah, untuk penyesuaian dengan metal jignya nanti seperti ini. Kemudian kita potong kira-kira di bagian sini. Oke, sudah selesai. Kalau misalkan teman-teman terbiasa dengan dua hook, ya bisa juga lakukan cara ini di sebelahnya sini dengan cara yang sama. Nah, untuk pemasangan ini model apa? Sisi dari solid ringnya saya taruh di atas untuk benang asisnya. Kemudian untuk posisinya begini. Nah, ini begini. Oke, ini sepertinya terlalu panjang. Kita potong lagi. Nah, kira-kira segini. Oke. Nah, untuk pemasangannya nanti seperti ini posisinya. Ini agak dimiringkan. Oke, lanjut ke proses pelilitan ya. Pelilitan pertama menggunakan PE, ini ukuran 0,4, PE 0,4, harus kecil. Kenapa saya menggunakan PE? Ya untuk kekuatan agar tidak mudah merosot atau lepas.
Untuk PE-nya saya ini injak di sini agar menjaga tensionnya. Kemudian kita sesuaikan dengan ketinggian tangan kita. Kayak begini. Nah, untuk asis hooknya kita pegangnya begini. Nah, ini posisinya begini. Kita lilitkan saja untuk yang pertama. Nah, ini agak ditarik ya. Ini kan ada bawah ada tension karena saya injak. Kemudian dikencangkan. Kemudian kunci lagi. Nah, ini disesuaikan. Kalau ini terlalu tinggi bisa diturunkan sedikit. Oke, kunci lagi. Nah, baru kita lilit. Cara pegangnya seperti ini. Kita lilitkan. Terserah mau dari atas atau dari bawah. Yang penting ini dililitkan yang rapat, teman-teman. Kalau langsung menggunakan benang NCP, pengalaman saya itu udah lepas dan terlalu besar juga. Oke, nggak usah bagus-bagus karena ini yang bagian bawah ya. Oke, diulur lagi dan kunci lagi, dan terus sampai ke bagian atas. Kalau nggak pakai rakum memang agak susah ya, memang risiko. Kemudian kita kunci mati di sini. Nggak usah banyak-banyak, yang penting kencang ya, soalnya nantinya ini bakal ada di bawah tertutup benang NCP nya. Oke, cukup sekian aja. Nah, posisinya seperti ini. Jadi ini posisinya sejajar ya, nggak kayak gini. Jadi diginikan, nanti kalau nggak lurus bisa disesuaikan biar lebih rapi. Kemudian agar lebih kuat, saya menggunakan lem ini, teman-teman, lem G atau lem Korea. Saya menggunakannya pakai lidi. Untuk lidinya ini tipis-tipis saja, nggak usah banyak-banyak juga pengelemannya biar lebih kuat lagi. Kemudian diteteskan. Nah, gini. Oke, secukupnya aja biar cepat kering. Nah, ini pernah saya nggak pakai lem, pas dipakai meskipun udah kena resin ya, itu kadang masih bisa lepas. Oke, sudah selesai. Kemungkinan ini udah kering. Lanjut ke ini, kita ambil flashernya. Untuk flasher saya menggunakan dua jenis. Saya biasa menggunakan 3 yang bintik-bintik 3, yang pipih juga 3. Oke, sudah. Untuk pengukuran ini disejajarkan. Kita ambil yang pipih dulu, flasher pipih. Kemudian dibagi 2. Setelah dibagi 2, dibagi 2 lagi. Nah, ini agak dipelintir ya biar nggak menyebar-menyebar.
Oke, taruh dulu. Kemudian yang bintik-bintik dibagi dua juga, usahakan sama panjang. Oke, dibagi dua lagi. Nah, setelah itu kita sandingkan, kemudian ambil ini benang NCP nya. Untuk pemasangan juga sama. Untuk yang bagian spoolnya ini saya injak untuk menjaga tension. Kemudian buat simpul dulu untuk penguncinya. Nah, untuk pemasangan ini diusahakan dari tengah aja. Kemudian kunci sekali lagi. Dan untuk flashernya tampil dirapikan gini. Kemudian kita taruh di bagian belakang hook. Kalau ini hooknya menghadap ke belakang ya, ke bawah, dan kita taruh atasnya. Oke, kemudian kunci. Nah, setelah dikunci, kunci lagi. Baru kita lilitkan. Untuk pelilitan yang ini nggak harus terlalu kuat, jadi cukup merata aja, pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, kira-kira sampai di sini kita kunci. Kemudian putar lagi sampai tertutup semua. Jalan ke atas, terus kunci dulu. Ini sambil diulur ya bagian bawah untuk spoolnya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita potong bagian sini. Nah, oke, dibuang. Putar lagi sampai ujung flashernya yang bagian atas sih tertutup. Ini kemudian ditumpuk begini, dan dililitkan lagi. Lari. Oke, sampai bagian leher. Setelah di bagian leher, nah sini potong. Kemudian ini masukkan. Tapi penguncian ini kadang berhasil, kadang enggak ya, terlalu kenceng juga enggak bisa. Oke, ditarik. Nah, ini agak susah. Ya, begini aja lah, nggak apa-apa. Yang penting ujung dari benang ininya udah agak masuk. Kemudian dipotong. Sebelum melakukan represinan atau pelapisan, ini disesuaikan dulu untuk posisinya, mumpung masih belum fix. Udah seperti ini. Nah, untuk pemotongan biasanya saya 2 kalinya panjang dari hooknya. Ini diambil paling ujung, dipegang gini,
kemudian potong. Nah, udah selesai teman-teman, tinggal begini aja. Jadi nggak pakai bobin maupun ragum pun juga bisa ya, cuman nggak sesimpel pakai bobin sama ragum. Oke, mungkin sekian. Oh ya, dicoba dulu dengan hooknya, dengan jignya. Coba kita pasang. Ini pasang dengan metal jignya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kenapa saya tadi split ringnya saya gunakan seperti model seperti ini ya, ini nanti kalau dipasang dengan metal jignya akan begini. Nah, ini kalau begini ini pasti nggak terlalu besar ya hambatannya. Nanti kalau misalkan kita bermain fast jigging maupun slow, nanti pas ditarik dia hambatannya nggak terlalu mengganggu, jadi masih tetap ngikut dari kontur metal jignya ini. Kalau misalkan begini, nah hasilnya begini, itu ya gampang nyangkut biasanya. Pengalaman begitu sih seringnya kalau ini terlalu mekar gini. Oke, nanti saya lanjut di video berikutnya untuk presinannya, dan nantinya saya akan coba kombinasi presinan menggunakan warna dan GID ya, bubuk GID. Entah gimana hasilnya, saya belum coba juga. Oke, mungkin sekian aja pembuatan assist hook tanpa menggunakan bantuan bobin holder maupun ragum. Oke, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.